Hai, thank you banget kalian sudah mau mengklik video ini. Dan dengan kalian mengklik video ini berarti kalian sudah siap untuk mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pembunuh yang membunuh korbannya kemudian menjadikan korbannya sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun dan juga kue. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, tidak ada salahnya untuk kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga share video ini ke sosial media teman-teman semua agar semuanya bisa tahu tentang kisah ini. Bagaimana jadinya ketika kalian memakai sabun atau memakan kue yang ternyata kue tersebut adalah campuran dari darah manusia. Kisah ini terjadi di Italia yang dilakukan oleh Leonardo Cianciulli kepada korban-korbannya. Leonardo Cianciulli lahir pada tanggal 18 April 1894 di Montella Avellino, Italia. Bisa dikatakan kelahirannya ini tidak diinginkan oleh orang tuanya karena ia merupakan anak dari hasil di mana ibunya bernama Emila dan sang ayah bernama Mariona Cianciulli. Singkat cerita, akhirnya kehamilan ibunya ini diketahui oleh masyarakat dan membuat malu keluarga. Akhirnya Emila dan Mariona akhirnya dipaksa untuk menikah. Karena memang dasarnya keluarga ini kurang mampu dengan perekonomian yang sangat buruk, ditambah lagi dengan kehadiran Leonardo Cianciulli kerap sekali disiksa oleh ibunya sendiri, dan Leo harus merasa kehilangan ayahnya pada abad ke-20, dan dengan ini membuat ibunya akhirnya menikah lagi. Sayang di pernikahannya ini ia tidak dapat memperbaiki perekonomian keluarganya, membuat Leonardo lebih lagi disiksa dan bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri sebanyak 2 kali. Singkat cerita, Leonardo mulai beranjak dewasa dan ibunya meminta agar ia menikah dengan orang kaya agar dapat memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Tapi karena Cianciulli ini tidak mau, ia malah memilih menikah dengan seorang petugas di kantor pencatatan yang bernama Rafael Pansardi yang usianya bahkan lebih jauh dari dirinya. Dan selama pernikahan ini mereka mengalami kesengsaraan. Leonardo Cianciulli berpendapat bahwa ini semua karena kutukan dari sang ibu. Kemudian pada tahun 1921, Leonardo beserta suaminya memutuskan untuk pindah ke kota Lauria untuk mengubah perekonomian mereka. Tetapi lagi-lagi kesengsaraan dan penderitaan masih berpihak kepada mereka, ditambah dengan penghasilan dari sang suami yang sedikit. Akhirnya Leonardo memutuskan untuk ikut bekerja. Sayangnya tidak berapa lama Leonardo bekerja, ia harus ditangkap dan dipenjarakan karena terbukti bersalah dalam kasus penipuan. Setelah dibebaskan, akhirnya Leonardo Cianciulli dan sang suami memutuskan untuk pindah di Lacedonia di provinsi Avellino, Italia. Dan di sana ternyata mereka mampu membeli sebuah rumah. Tetapi karena nasib buruk, akhirnya pada tahun 1930 terjadi bencana di kota tersebut sehingga membuat rumah tersebut hancur. Sehingga mereka memutuskan untuk pindah lagi ke Correggio, sebuah kota di Reggio Emilia, Italia. Dan di sini akhirnya perekonomian mereka sudah mulai maju. Leonardo Cianciulli sudah bisa membuat toko, yaitu sebuah toko sabun. Cianciulli ini ternyata orangnya sangat percaya dengan tahayul, seperti pembacaan garis tangan, ramalan-ramalan, dan lain sebagainya. Bahkan ia pernah menemui beberapa orang peramal. Di antaranya yang pertama yaitu peramal itu mengatakan bahwa ketika Leonardo Cianciulli ini menikah, maka anak-anaknya itu akan meninggal di usia yang muda. Dan akhirnya ia pergi lagi ke peramal yang lain, dan di peramal lain ini mengatakan bahwa ia melihat di tangan kanan Leonardo Cianciulli terdapat sebuah penjara, dan di sebelah kirinya terdapat rumah sakit jiwa. Ternyata ramalan pertama ini benar-benar terjadi. Selama pernikahannya, ternyata Leonardo Cianciulli ini telah mengalami kehamilan sebanyak 17 kali. Namun, 3 anaknya harus keguguran, 10 anaknya meninggal dunia pada usia muda, sehingga menyisakan 4 orang anak. Dengan ini maka Leonardo Cianciulli sangat protektif kepada keempat anaknya tersebut.
Dan pada tahun 1939 terjadilah Perang Dunia Kedua di mana yang mewajibkan pemuda di Italia untuk bergabung ke dalam angkatan militer. Dan ternyata anak dari Leonardo Cianciulli ini yang bernama Giuseppe Pansardi ditunjuk untuk menjadi angkatan darat Italia pada saat itu. Inilah yang membuat Leonardo Cianciulli ini merasa takut kehilangan anaknya tersebut karena ternyata Giuseppe ini merupakan anak kesayangan dari Leonardo Cianciulli. Karena percaya akan tahayul, akhirnya dia berpikir bahwa untuk menyelamatkan nyawa anaknya tersebut harus ada yang ditumbalkan. Selain terkenal memiliki toko sabun, Leonardo Cianciulli juga dikenal sebagai seorang peramal. Korban pertamanya yaitu seorang wanita bernama Faustina Setti. Ia merupakan wanita setengah baya yang belum menikah, sehingga ia meminta bantuan kepada Leonardo Cianciulli untuk mencarikan jodoh untuknya. Dan Cianciulli mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang cocok untuknya, tetapi ia berada di kota Pola yang berada di Kroasia. Cianciulli juga mengatakan bahwa agar Faustina Setti ini cepat-cepat menemui pria tersebut, dengan syarat jangan ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut, kecuali ketika ia telah sampai di Kroasia, dia dapat mengirim surat kepada keluarganya tentang keberadaannya. Dan sampailah pada saat hari keberangkatan Faustina Setti ini, di mana sebelum ia berangkat, ia menemui terlebih dahulu Cianciulli untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Mereka berbincang-bincang dan Cianciulli menawarkan anggur kepada Faustina dan Faustina langsung meminumnya tanpa ia sadari bahwa anggur tersebut ternyata telah dicampurkan dengan racun hingga membuat Faustina akhirnya pingsan. Akhirnya Cianciulli melancarkan aksinya, membunuh Faustina Setti menggunakan kapak. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Faustina Setti itu dipotong jadi 9 bagian dan darahnya juga dipisahkan di baskom lain. 9 potongan tubuhnya itu dimasukkan ke dalam panci, kemudian dicampurkan dengan bahan kimia, kemudian direbus dan dibuang ke septic tank terdekat. Kemudian darahnya tadi yang telah ditaruh di baskom campurkan ke dalam adonan kue berupa gula, terigu, margarin dan lain sebagainya, kemudian dibuatkanlah menjadi kue dan dibagi-bagikan kepada tetangganya. Bahkan bukan hanya tetangganya, tetapi kepada anaknya Giuseppe tadi. Dan setelah mencicipi kue tersebut, ternyata tetangganya mengatakan bahwa itu enak sekali. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa darah itu kan baunya anyir. Tapi begitu kreatif Leonardo Cianciulli ini sehingga membuat kue dari darah itu tidak terasa gitu anyirnya gitu. Pokoknya kreatif sekali. Kreatif, tapi saking kreatifnya dia tuh jadi gila dan bodoh gitu. Pada bulan-bulan selanjutnya, dia akhirnya melancarkan lagi kejahatannya pada seorang wanita yang bernama Francisca Sophie. Dan dilihat dari backgroundnya sendiri, Francisca Sophie ini memang tidak memiliki keluarga. Dan Sophie ini ternyata meminta bantuan kepada Leonardo Cianciulli untuk menemukan pekerjaan yang layak untuknya. Dan Cianciulli menjanjikan ada sebuah pekerjaan untuknya di luar kota, yaitu sebagai guru di sekolah khusus wanita. Sama halnya seperti korban pertamanya tadi, dengan syarat-syarat tertentu, tibalah di hari keberangkatan. Sama halnya ia kembali mengunjungi Leonardo Cianciulli sekedar untuk mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Ia diberikan anggur oleh Cianciulli dan akhirnya pingsan. Dan sama halnya seperti korban pertama tadi, dibunuh menggunakan kapak, kemudian dibagi-bagi, dipotong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian direbus, dicampurkan bahan kimia dan darahnya dipisahkan di baskom lain. Tubuhnya dibuang ke pembuangan terdekat dan darahnya itu kemudian dijadikan kue dan dibagikan lagi kepada tetangganya dan juga anaknya, dan tanpa rasa curiga memakan kue tersebut karena pada saat melakukan aksinya tersebut ia menyuruh anak-anaknya untuk pergi dari rumah dan jangan dulu pulang sebelum anak-anaknya dipanggil. Korban kedua pun selesai dan tibalah kita di korban ketiga sekaligus korban terakhir dari pembunuhan sadis Leonardo Cianciulli. Korban ketiganya ini bernama Virginia Sociopou yang merupakan mantan penyanyi sopran, di mana kejadiannya sama, ia meminta bantuan untuk mencarikan pekerjaan yang layak, dan Leonardo Cianciulli ini kembali lagi menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Virginia Sociopou ini, yaitu sebagai sekretaris. Sama kasus-kasus sebelumnya, Leonardo ini tidak mengizinkan untuk
Virginia ini memberitahukan masalah ini kepada orang lain, boleh memberitahukan kepada keluarganya ketika ia sudah sampai di tempat kerjanya tersebut, dan akhirnya tibalah pada saat Virginia Sosiopo ini di hari keberangkatannya. Sama seperti korban sebelumnya, Virginia ini kembali berkunjung ke rumah Leonarda Cianciulli untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Lagi-lagi ia diberikan anggur yang sudah tentunya berisi racun, dan akhirnya Virginia ini pingsan. Dan lagi-lagi Leonarda Cianciulli ini melakukan aksi pembunuhannya sama persis dengan korban-korban yang sebelumnya, di mana dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian tubuhnya dipisahkan, darahnya juga dipisahkan. Tetapi karena merasa bahwa tubuh dari Virginia memiliki kulit putih, sepertinya tubuhnya ini cocok untuk dijadikan sabun. Akhirnya ia merebus tubuh Virginia campur dengan kaustik. Kaustik itu adalah bahan kimia untuk membuat sabun. Pokoknya nanti kalian cari saja kaustik apa. Kemudian diaduk-aduknya tubuh dari Virginia. Setelah itu dia cetak-cetak campuran tubuh dari Virginia itu menjadi sebuah sabun. Kemudian dibagi-bagikannya lah kepada tetangganya. Begitupun sama dengan darah dari Virginia. Ia campurkan bersama dengan terigu, gula, margarin. Pokoknya bahan-bahan pembuatan untuk membuat kue dicampurkan dengan darah Virginia. Kemudian dibagi-bagikan lagi kepada tetangganya. Namun, Leonarda beranggapan bahwa dia telah menghilangkan segala bukti dari pembunuhan yang telah ia lakukan. Ternyata ia salah, karena rupanya korbannya yang terakhir ini, yaitu Virginia, memiliki saudara ipar yang begitu pintar, di mana saudara iparnya ini tidak percaya tentang kepergian Virginia yang begitu cepat. Ditambah lagi, ia melihat saudara iparnya tersebut masuk ke dalam rumah Leonarda Cianciulli. Akhirnya saudara iparnya ini melaporkan hilangnya Virginia ini diakibatkan oleh Leonarda Cianciulli. Kemudian polisi dengan cepat memeriksa dan menyelidiki Leonarda Cianciulli. Dan ternyata kasus menghilangnya dua orang korban yang telah dibunuh Leonarda Cianciulli tadi masih sangat hangat-hangatnya diperbincangkan. Sehingga dengan adanya laporan ini, polisi beranggapan bahwa Leonarda Cianciulli adalah kunci dari semua permasalahan ini. Dan pada saat diperiksa oleh polisi, Cianciulli itu sempat mengelak, sempat memberikan sikap prihatin terhadap hilangnya ketiga orang tersebut. Namun karena ternyata bukan hanya Cianciulli yang dicurigai, tapi juga anak pertamanya yaitu Giuseppe, sehingga membuat ibu ini akhirnya mengakui kesalahannya yang telah membunuh tiga orang tersebut karena ingin menyelamatkan anaknya agar tidak dipenjara. Akhirnya Cianciulli ditetapkan sebagai tersangka, ditambah lagi dengan ditemukannya beberapa sampel berupa rambut dan darah dari ketiga orang tersebut. Akhirnya di tahun 1943, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Leonarda Cianciulli dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebanyak 30 tahun penjara dan 3 tahun rumah sakit jiwa. Ternyata ramalan yang kedua ini benar-benar terjadi, yaitu penjara dan rumah sakit jiwa. Leonarda Cianciulli akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di penjara khusus wanita pada tanggal 15 Oktober 1970 karena penyakit cerebral apoplexy atau sejenis stroke, dan jenazahnya dikembalikan kepada keluarganya. Walaupun Leonarda Cianciulli ini telah meninggal, tetapi masyarakat di Italia tidak bisa melupakan kejadian tersebut karena kejadian tersebut adalah begitu sadis yang dilakukan oleh seorang wanita, ditambah lagi dengan senjata dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembunuhan tersebut seperti kapak, pisau, panci, dan juga foto-foto korbannya disimpan di Museum Kriminologi di Roma, Italia. Jadi buat kalian yang mungkin sedang berjalan-jalan atau berkunjung di Italia, khususnya di Roma, kalian bisa melihat alat-alat itu di museum tersebut. Dan cukup sekian cerita seorang pembunuh yang menjadikan korbannya sebagai bahan pembuatan kue dan sabun. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen juga ya. Kemudian share juga video ini agar yang lain bisa menonton dan bisa mengetahui tentang kisah ini. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.